Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeffrey Maulana, dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teguh Umar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi tentang mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Untuk dapat mengambil mata kuliah ini, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teguh Umar harus terlebih dahulu lulus mata kuliah prasyarat, di antaranya pengantar ilmu hukum, ilmu negara, pengantar hukum Indonesia, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Hukum pemerintahan daerah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan, khususnya tentang pemerintahan daerah. Hukum pemerintahan daerah mengatur hal-hal terkait dengan fungsi, tugas, kewenangan, dan kedudukan lembaga-lembaga di daerah. Selanjutnya, susunan keorganisasian lembaga-lembaga di daerah, penormaan dasar dalam tertib hukum yang berlaku, serta hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian mengatur pula hubungan dengan masyarakat lokal yang berada di satuan pemerintahan daerah. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjabarkan dan menguraikan tentang konsep pemerintahan daerah di Indonesia dan otonomi daerah yang sedang diterapkan di Indonesia. Capaian pembelajaran program studi ilmu hukum pada mata kuliah ini meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berkenaan dengan hukum pemerintahan daerah, kecakapan atau keterampilan spesifik dan pengaplikasiannya, kecakapan hukum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu pengetahuan, serta bidang kerja yang relevan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi atau untuk mendapatkan sertifikat profesi. Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Di samping itu, mencakup pula keterampilan khusus yaitu mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum pemerintahan daerah melalui penerapan metode yuridik berdasarkan pengetahuan teoritis tentang sumber, azas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif di Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum. Berdasarkan rencana pembelajaran semester, strategi yang saya gunakan ialah dengan pendekatan student-centered learning. Metode ini menuntut mahasiswa untuk lebih aktif dan partisipatif dalam proses belajar mengajar, di mana mahasiswa menjadi pusat informasi selama proses pembelajaran berlangsung, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator yang akan mengarahkan kelas agar capaian pembelajaran mata kuliah dapat terpenuhi. Untuk model pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menggunakan model case method atau pendekatan kasus yang berdasarkan atau kasus yang berasal dari dharma penelitian yang telah saya laksanakan sebelumnya, yang diantaranya yaitu pertama, politik hukum otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya, perimbangan keuangan dana otonomi khusus Aceh antara provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal di Aceh, dan tinjauan yuridis organisasi sayap partai politik lokal di Aceh. Untuk dapat mengukur ketercapaian pembelajaran maupun ketercapaian pembelajaran mata kuliah, di akhir sesi perkuliahan akan dilakukan post-test sebagai bentuk evaluasi kepada mahasiswa terkait materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, mengambil intisari atau kesimpulan dari proses pembelajaran dan memberikan tugas sebagai penguatan materi dari pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian, dilanjutkan dengan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk melakukan penelusuran literasi yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran dalam kelas untuk mata kuliah hukum pemerintahan daerah yang saya ampu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Muhammad SAW. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kuliah hari ini, mari kita berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, berdasarkan rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas di kontrak kuliah di awal pertemuan pertama, berarti materi hari ini hubungan pemerintah pusat dan daerah. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan hari ini, saya mau coba mereview. Saya minta kita mereview kembali berkenaan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang negara kesatuan dan negara federal. Siapa yang masih ingat apa itu negara kesatuan dan negara federal? Siapa ya? Silakan Sia. Sia kemarin sudah terawati itu juga dilihat dari pembagian kekuasaan, di mana negara federal adalah negara bagian atau disebut dengan suatu daerah. Jika negara kesatuan, pemberian kekuasaan itu pada daerah dalam bentuk desentralisasi atau otonomi. Dan bisa kita lihat perbedaan dari negara kesatuan itu memiliki wilayah kerja lebih kecil. Dan jika negara federal itu memiliki negara dan memiliki satu lembaga legislatif yang disepakati secara konstitusional. Oke, terima kasih Sia. Tepat sekali ya. Jadi untuk negara kesatuan itu bisa kita lihat ya, tidak ada negara di dalam negara. Itu negara kesatuan. Ini nanti akan mempengaruhi kepada kewenangan berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, begitu juga dengan negara federasi. Negara federasi itu berarti dia ada negara dalam negara. Nah, ini juga nanti akan berdampak pada urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi domainnya negara besar, negara federasinya, dan negara bagian. Nah, ini jadi di dalam negara federasi juga ada hubungan pemerintahan antara negara federasi dan negara bagian. Cuman kita fokusnya untuk materi hari ini yaitu tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, karena kita pembahasan hari ini itu tentang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berangkat dari itu kita bisa lihat dari latar belakang pertama, adanya konsekuensi dari dianutnya prinsip ataupun konsep negara hukum Indonesia, yaitu yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu berarti kan terdiri dari daerah atasan, daerah bawahan. Daerah atasan itu disebut dengan pemerintah pusat. Jadi ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dikatakan juga sebagai pemerintahan bawahan seperti itu. Nah, kemudian adanya urusan pemerintahan. Artinya dengan adanya urusan pemerintahan yang begitu kompleks yang tidak mungkin diselenggarakan oleh negara atau pemerintah pusat secara keseluruhan, belum lagi mengingat kondisi geografis kita, kondisi wilayah kita yang sangat luas, terpisah oleh pulau-pulau, maka perlu ada pembagian urusan pemerintahan untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kemudian ada urusan pemerintahan ini kemudian dijalankan oleh berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, begitu. Nah, jadi nanti berkenaan dengan otonomi tugas pembantuan akan kita bahas selanjutnya. Nah, konsekuensi berikutnya itu diberikannya hak otonomi seluas-luasnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada satuan-satuan pemerintahan di daerah, gitu. Nah, kemudian adanya hubungan kewenangan dan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA serta sumber daya lainnya secara adil dan selaras. Artinya apa? Ketika penyerahan urusan pemerintahan di tingkat pusat kepada tingkat daerah itu juga disertai dengan keuangan, anggaran. Artinya setiap diberikan kewenangan, setiap diberikan tugas, ataupun setiap dilimpahkan urusan itu diikuti dengan keuangan. Jadi ada hubungan keuangan di situ. Nah, selain hubungan kewenangan. Nah, kemudian
diambilnya kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Jadi dalam pemerintahan di Indonesia kekuasaan tertinggi itu ada pada pemerintahan pusat. Nah, artinya pemerintah pusat ini ujung-ujungnya walaupun urusannya sudah dilimpahkan kepada daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi berjalan atau tidaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Jadi tidak semata-mata ketika dilimpahkan kemudian pemerintah pusat lepas tangan. Enggak, ini menjadi tanggung jawabnya. Maka di situ ada hubungan nanti, hubungan pemerintah pusat dan daerah itu juga menjadi latar belakangnya. Selanjutnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk mencapai efektivitas penyelenggara pemerintah tadi maka perlu ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya hubungan timbal balik, baik itu hubungan pengawasan, keuangan, ataupun hubungan dari segi yang lainnya terkait dengan urusan pemerintahan. Kemudian dengan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah akan terlaksananya demokrasi dari bawah, demokrasi dari grassroots, akar rumput. Nah, mengingat kondisi demokrasi di Indonesia itu bottom up. Jadi demokrasi itu lahir dari kondisi masyarakat, kultur budaya masyarakat kita, baru kemudian dia menginfiltrasi dan menjelma kemudian ke dalam bentuk negara. Maka dianggaplah negara kita negara kedaulatan rakyat dengan prinsip demokrasi. Kemudian adanya tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintahan seluruhnya berada di pundak pemerintah pusat. Inilah kemudian yang menjadi konsekuensi adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya berkenaan dengan hubungan kewenangan. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hubungan di situ. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, bisa kita track itu ada 3 hubungannya. Ada hubungan kewenangan, ada hubungan keuangan, dan ada hubungan pengawasan. Kita bahas satu-satu. Untuk di hubungan kewenangan, nah ini terikat dengan dekonsentrasi teritorial. Artinya ada satuan pemerintahan yang teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas juga berkenaan dengan dekonsentrasi. Artinya kewenangan yang diberikan itu atau dilimpahkan kepada di daerah itu tetap atas pengawasan dari pemerintah pusat. Jadi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah itu ada dalam perihal otonomi dan ada juga dekonsentrasi. Nah, artinya kalau yang dekonsentrasi ini sifatnya dia vertikal garis lurus. Jadi artinya ada instansi atasan, ada bawahan, ada pemerintah pusat, ada pemerintahan daerah, ada presiden, ada gubernur, ada bupati, wali kota. Begitu dia. Jadi kalau gubernur itu menjadi wakil pemerintah atau wakil presiden di daerah dalam rangka wilayah administrasi. Jadi untuk dekonsentrasi teritorial ini dia terikat perihal administrasi. Jadi ada juga dibilang urusan administrasi, kewenangan administrasi. Nah, itu terikat ya dari dekonsentrasi teritorial. Nah, kemudian sifat wewenangnya itu pemerintahan teritorial delegasi atau mandat. Jadi bisa berupa delegasi, pemberian itu delegasi. Jadi kan kalau misalnya dari pilih kewenangan itu dia akan didapat melalui atribusi. Kalau atribusi itu langsung diberikan oleh undang-undang. Nah, kalau misalnya delegasi atau mandat itu diberikan oleh si pemegang kekuasaannya atau kewenangannya, begitu. Nah, artinya contohnya itu seperti presiden melimpahkan semua wewenang ke gubernur untuk melaksanakan Asian Games, begitu. Nah, yang akan diselenggarakan di daerah, kemudian pelayanan pajak di kantor daerah yang bertanggung jawab tetap presiden. Selanjutnya dapat kita simpulkan atau kita definisikan dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pusat. Artinya urusan ataupun segala pelimpahan kewenangan itu walaupun dikerjakan oleh pemerintahan daerah tingkat 1 atau tingkat 2, tetap untuk kebutuhan atau keputusan politik untuk mengeluarkan peraturan atau menetapkan standar norma itu ada pada tetap pemerintahan atasan atau si pemegang kewenangan pertamanya.
kewenangan asal. Jadi dia yang menetapkan. Jadi yang menerima mandat tadi atau yang menerima tugas pembantuan tadi, dia tidak bisa menetapkan norma karena sudah ditetapkan. Dia hanya punya tugas untuk menjalankan saja. Berkenaan dengan ada perlu peraturan, regulasi dalam menyelenggarakan urusannya, dia harus konsul kepada pemerintah atasannya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan kewenangan. Keuangan, sorry. Di hubungan keuangan, untuk hubungan keuangan itu dasar otonomi teritorial tadi yang merupakan satu satuan mandiri yang berhak melakukan tindakan hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintah yang menjadi urusan rumah tangganya. Nah, artinya untuk bisa menjalankan segala urusan rumah tangganya atau sesuai dengan prakarsanya sendiri itu kan butuh dana, butuh anggaran. Maka di situ nanti ada dana bagi hasil. Jadi ada sumber-sumber dana ya. Nah, jadi otonomi teritorial pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan itu di lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dibencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Jadi artinya dilimpahkan kepada si pemerintah daerah. Nah, kemudian daerah itu diberikan hak otonomi untuk mengurus sendiri. Nah, pada dasarnya otonomi itu katakanlah urusan yang diserahkan kepada daerah yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Selama tidak diatur oleh pemerintah pusat, kita bebas mengatur apapun itu. Cuma dalam rezim otonomi, ini yang menjadi kendalanya adalah ketika daerah itu dia mengalami kurang kreativitas, pendapatannya kurang, itu dia akan bergantung ke pusat. Jadi dia sulit untuk berkembang. Ujung-ujungnya dia akan terus ketergantungan dan pemerintah bisa menilai nanti kan apakah kewenangan yang kita diberikan atau tidak, apakah dilakukan pembubaran daerah atau penggabungan daerah. Karena dia dianggap tidak mampu berkembang seperti itu. Nah, bagi yang kreativitasnya tinggi ataupun sumber pendapatannya tinggi di daerah itu, maka daerahnya bisa maju pesat, artinya bisa berkembang sesuai dengan kondisi di daerahnya, karena hanya daerah yang tahu potensi di daerahnya gitu. Nah, kemudian untuk menjalankan itu maka perlu ada seperti perimbangan keuangan. Nah, perimbangan keuangan di sini merupakan suatu sistem yang mengatur sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana cara mencari sumber-sumber pemberdayaan daerah. Nah, itu tadi. Jadi perimbangan keuangan ini dipikirkan nih, sumber untuk menjalankan urusan-urusan itu dari mana uangnya. Nah, perimbangan keuangan di situ apakah bagi hasil migas ataupun pajak ataupun lain-lainnya. Nah, sehingga adanya desentralisasi fiskal. Jadi dari perimbangan keuangan itu lahirlah desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti menetapkan pajak, seperti itu, pajak NGO-PTK misalnya, ataupun pajak pendapatan daerah, gitu. Pajak yang titip ataupun masuk ke dalam kas daerah. Nah, kemudian pilar pokok otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan di daerahnya. Jadi artinya tidak hanya diberikan desentralisasi dalam perihal kewenangan dalam menyelenggarakan urusan ataupun pemerintahan di daerah, tapi juga mengatur sendiri keuangannya, begitu. Selanjutnya kita masuk ke hubungan secara administrasi ya. Nah, hubungan secara administrasi ini ada dua. Pertama hubungan struktural, kemudian hubungan fungsional. Kalau hubungan struktural itu seperti hubungan hierarki. Nah, presiden, mendagri, departemen, kanwil. Makanya kalau misalnya saudara-saudara sekalian melihat ada kantor kanwil. Nah, kanwil ini merupakan kantor wilayah administrasi. Dia tetap tunduk pada kementerian atasannya. Begitu, dia hanya menjalankan urusan-urusan administrasi. Maka di situ ada kanwil, berarti itu merupakan instansi vertikal seperti itu. Nah, terus sampai ke tingkat kecamatan. Selanjutnya kalau di hubungan fungsional, yaitu merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Itu fungsional. Jadi adanya hubungan artinya seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada urusan yang terlalu besar, tidak mampu si pemerintah pusat ini menjalankan sendiri, itu dapat
diminta perbantukan kepada daerah. Jadi ada hubungan fungsional. Daerah juga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada hubungan pengawasan. Nah, kalau secara administrasi, karena begini, kita sudah balik kita bahas tadi di latar belakang bahwasanya ujung-ujungnya tanggung jawab penyelenggara perusahaan pemerintah itu kan ada di pemerintah pusat. Nah, untuk menjamin tujuan-tujuan baik itu dengan pemberian otonomi ataupun pelimpahan kewenangan melalui dekonsentrasi atau desentralisasi, itu kan harus terwujud sesuai dengan tujuan-tujuan diberikannya atau tujuan-tujuan negara Indonesia itu meningkatkan kesejahteraan umum, kan seperti itu. Supaya tujuan diberikannya ini tercapai, maka perlu ada pengawasan. Jadi ada hubungan pengawasan untuk memastikan bahwasanya apa yang telah diberikan di daerah ini sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian ketika diberikan tugas juga sesuai dengan kemampuan daerahnya. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam azas pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini ada azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, azas tugas bantuan. Desentralisasi ini azas yang dilakukan untuk menyerahkan kewenangan dari pusat ke daerah. Selain itu juga memiliki hubungan penyerahan kekuasaan dari pusat menjadi daerah. Itu menjadi kewenangan daerah atau kekuasaan di daerah. Itu azas desentralisasi. Itu sudah ada korelasi yang jadi artinya dari urusan yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, muaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan itu merujuk pada ketiga azas ini tadi. Nah, ada azas, kemudian selanjutnya azas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang ada dan juga menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, artinya berkaitan dengan pembinaan, pengawasan terhadap kabupaten kota itu domainnya ataupun dilimpahkan kepada gubernur. Nah, jadi gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian untuk gubernur sendiri itu langsung kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, kemudian ada tugas bantuan, azas yang mana memiliki penugasan dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada daerah otonom untuk dapat menjalankan pemerintahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi sebuah kewenangan pemerintah pusat. Artinya ada kewenangan dari pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah atau diminta perbantukan kepada daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, si ini dulu nih, siapa namanya? Tamara Balkis. Ya, pertanyaannya? Ini Pak, jika di suatu daerah sudah memiliki peraturan otonomi sendiri, terus dengan berjalannya waktu di daerah tersebut tidak ada perkembangan Pak. Jadi peraturan otonomi dari pusat diberikan ke daerah itu bakalan dicabut atau tidak? Nah, kalau misalnya nih otonomi itu kan seperti dia mengurus sendiri urusannya, jadi tidak bergantung lagi dengan pusat. Nah, kalau dia bergantung dengan pusat, otomatis apa-apa yang harus dia kerjakan itu didikte oleh pemerintah pusat. Itu kan seperti proses sentralisasi ya, pemerintahan yang terpusat. Nah, pola-pola sentralisasi jadi didikte oleh pemerintah pusat kepada daerah apa-apa yang harus dia buat, sehingga kewenangan juga begitu dikasih anggaran. Nah, kamu menyelenggarakan urusan ini, tapi ini dia dananya. Nah, kemudian ada di luar itu kan ada urusan-urusan lain. Nah, itu bergantung kepada dana. Kalau nggak ada dana, bagaimana bisa menjalankan urusan-urusan tersebut? Gitu. Contoh misalnya dibutuhkan di suatu daerah itu ingin mengembangkan, katakanlah bisnis di daerah BUMD ataupun berkenaan dengan ekowisata gitu. Nah, kemudian membangun fasilitas-fasilitas. Nah, kalau memang daerahnya tidak mampu berkreasi, menarik wisatawan, ya bagaimana mungkin dia bisa membangun daerahnya kan begitu. Atau misalnya ada berkenaan dengan ada hal yang katakanlah membangun sebuah bisnis katakanlah, nah, tapi uangnya tidak cukup.
ataupun tidak mampu menjalankan itu. Sama juga seperti ada misalnya sumber daya alam, katakanlah daerah mau mengelolanya, tapi kemudian tidak mampu. Kenapa? Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alat, keterbatasan anggaran, karena untuk mengeksploitasi itu kan juga butuh anggaran. Atau misalnya daerah ingin menambah kewenangan ataupun kekuasaan khusus ya, daerah khusus. Kewenangan khusus itu berkenaan apakah itu bersifat kedaerahan, suku, budaya segala macam. Nah, ini butuh di daerah. Ketika lembaganya dibentuk, itu kan perlu ada anggarannya untuk menjalankan agenda tersebut, baik itu dari segi belanja pegawai, fasilitas, ATK, gedung segala macam, itu kan membutuhkan banyak biaya begitu. Jadi ya kalau memang tidak mampu ya tidak diberikan ataupun memang dicabut, karena nggak perlu begitu pun nanti daerah pun akan meninggalkan sendirinya. Nah, contoh katakanlah Aceh misalnya, habis dana otonomi khusus, tidak ada sumber daya lain. Bagaimana dengan nasib lembaga-lembaga khusus yang ada di Aceh? Begitu. Oke, saya rasa cukup dulu ya mengingat waktu. Nah, untuk selanjutnya dapat disimpulkan dari pertemuan kita hari ini bahwasanya urusan-urusan hubungan pemerintahan daerah itu lahir dari urusan-urusan yang timbul di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, urusan-urusan tersebut dapat dijalankan apabila diserahkan kewenangan. Nah, disitulah lahir hubungan kewenangan. Untuk menjalankan kewenangan itu dibutuhkan sejumlah anggaran. Nah, sehingga dari situ juga lahir hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, untuk bisa memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan cita-cita ataupun tujuannya, dan kemudian untuk memastikan juga urusan penyelenggaraan pemerintahan itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, yang ujung-ujungnya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat tugas dan tanggung jawab urusan pemerintahan itu ada pada pemerintah pusat, maka lahirlah hubungan pengawasan. Nah, untuk selanjutnya, setelah pertemuan ini saya minta kalian mengerjakan soal post-test. Soal post-test itu ada di dalam link, nanti akan saya share, tolong dijawab untuk bisa mengukur sejauh mana pemahaman ataupun capaian pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk materi minggu depan itu pembagian wewenang urusan dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk tugas minggu depan menyambut materi baru itu atau materi selanjutnya, bagi saudara-saudara ditugaskan melakukan kegiatan literasi berkenaan dengan pembagian wewenang urusan dan tugas pemerintah pusat dan daerah, yang nantinya minggu depan akan dipresentasikan dan kemudian akan kita diskusikan di dalam proses perkuliahan. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Besar harapan saya kalian bisa lulus mata kuliah dengan nilai yang sangat memuaskan, dan kemudian bisa menjadi harapan bagi pembangunan nusa dan bangsa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.